Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfil Manas. Saya di sini akan menjelaskan tentang Daulah Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah bin Al-Safa bin Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah bin Ibnu Al-Abbas. Dia dilahirkan di Umaymah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwah ibnu Muhammad atau dinasti Umayyah, yang akhir dimenangkan oleh pasukan Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria berkah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi suatu revolusi. Sebelum Daulah Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. 3 tempat itu adalah Humaimah, yang pertama, Humaimah merupakan kota kecil tempat keluarga Bani Hasyim bermukim, baik dari kalangan pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Humaimah terletak berdekatan dengan Damsyik. Yang kedua, Kufah merupakan kota yang pendudukan menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib. Ia bermusuhan secara terang dengan golongan Bani Umayyah. Yang ketiga, Khurasan, kota yang penduduknya mendukung Bani Hasyim, yang mempunyai warga yang bertemperamen pemberani, kuat fisiknya, tegap tinggi, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung dengan keadaan yang menyimpan. Selama Imam Muhammad di bawah pimpin Muhammad bin Ali Abbasiyah, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam 2 fase, yaitu fase rahsia dan fase terang-terangan. Selama Imam Muhammad masih hidup, gerakan dilakukan sangat rahsia. Setelah Muhammad meninggal dan diganti oleh anaknya Ibrahim, maka seorang pemuda Persia yang gagah berani dan cerdas bernama Abu Muslim Al-Khurasani bergabung dalam gerakan rahsia ini. Setelah itu dimulailah gerakan dengan secara terang-terangan. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan ada berasal dari Allah, bukan dari rakyat, sebagaimana yang diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, yaitu, "Saya adalah Sultan Tuhan di atas buminya." Pada zaman dinasti Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sesuai ekonomi dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah satu antara lain: yang pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting. Yang keempat, kebebasan berfikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Yang kelima, para pemerintah turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasan dalam pemerintah. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada 2 tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan dan timbulnya pemberontakan, yaitu pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah. Yang kedua, pengutamaan orang-orang turunan Persia. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir, Perdana Menteri, atau yang jabatannya disebut dengan wizaran. Sedangkan wizard itu dibagi menjadi 2, yaitu Wizarat Tanfiz dan Wizarat Tafsir. Wizarat Tanfiz adalah wizarat yang hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Wizarat Tafwid yaitu wazir yang berkuasa penuh untuk memimpin perintah, dan khalifah sebagai lambang saja. Pada kasus lainnya, fungsi khalifah sebagai pengukuh dinasti lokal, sebagai gubernurnya. Selain itu, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah, Sekretaris Negara, yang dipimpin oleh seorang Rasul Kutub
Sekretaris Negara. Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Raisul Diwan. Tata usaha negara bersifat sentralistik yang dinamakan An-Nidhatul Idari Al-Markazi. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga berdirikan angkatan perang, Amirul Umarah, Baitul Mal, organisasi kehakiman. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Periode pertama. Periode ini seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah kecuali di Andalusia. Adapun para khalifah yang mempunyai pada ini sebagai berikut. Yang pertama, Abdul Abbas As-Saffah. Yang kedua, Abdul Zafar Al-Mansur. Yang ketiga, Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur. Yang keempat, Al-Musa Al-Ahadi. Yang kelima, Abu Zafar Harun Al-Rasyid. Yang keenam, Abu Musa Muhammad Al-Amin. Yang ketujuh, Abu Zafar Abdullah Al-Ma'mun. Yang ke-8, Abdul Ishaq Muhammad Al-Mustaqsim. Yang ke-9, Abu Zafar Harun Al-Watsid. Yang ke-10, Abdul Fadil Zafar Al-Mutawakkil. Periode kedua. Pada periode ini, kekuasaan bergeser dalam sistem sentralistik dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Yang pertama, kaum Turki. Yang kedua, golongan kaum Bani Buwai. Yang ketiga, golongan Bani Saljuk. Dinasti di atas pada akhirnya melepas diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Periode ketiga. Periode ini kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan sekitarnya. Sedang para ahli kebudayaan Islam membagi masa kebudayaan Islam di zaman Daulah Abbasiyah menjadi 4 masa, yaitu masa Abbasi 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Bani Abbasiyah sampai meninggalnya Khalifah Al-Abbasi. Yang kedua, masa Abbasiyah kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkal sampai berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad. Masa Abbasiyah ketiga, yaitu berdirinya Daulah Buwayyah sampai masuk kaum Seljuk ke Baghdad. Yang keempat, masa Abbasiyah keempat, yaitu masuknya orang Seljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar di bawah pimpinan Hulaco. Dalam versi yang lain, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi masa kemasannya. Cara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat menjadi tingkat tinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi pemerintahan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa pemerintahan Abu Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Karena itu, pembina sebenarnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada awal ibu kota negara adalah Al-Hasyimiyah dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia. Khalifah Al-Mansur juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjukkan Muhammad ibnu Abdul Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Khalifah Al-Mansur juga berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Pada masa Al-Mansur, pengertian khalifah kembali berubah. Khalifah dalam pandangannya dan berlanjut ke generasi sudahnya merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia, bukan pula sekadar melanjut Nabi sebagai pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Ma'mun berganti Ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahnya, penterjemahan buku-buku asing digalakkan. Ia juga mendirikan sekolah, salah satunya karya besarnya yang
terpenting adalah pembangunan Bait Al-Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpusatan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-Mutaksim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Demikian ini dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa Al-Ma'mun dan sebelumnya. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal, tidak seperti pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik orang-orang Muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbasiyah menjadi sangat kuat. Sebagaimana yang terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Di samping kelemahan Khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa antaranya yaitu faktor internal. Yang pertama, persaingan antara negara. Yang kedua, kemersatan ekonomi, ketiga konflik keagamaan, keempat perkembangan peradaban dan kebudayaan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah sangat maju pesat karena upaya-upaya dilakukan oleh khalifah di bidang fisik. Hal ini dapat kita lihat dari bangunan yang berupa kutab. Yang pertama kutab, yang kedua majlis muhadarah, yang ketiga Darul Hikmah, yang keempat madrasah, yang keenam masjid. Permulaan pada masa hidup pemimpinan Bani Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh dengan berlimpah-limpah. Wang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Yang menjadi khalifah adalah Mansur. Dia betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Dia mencontohkan Khalifah Umar bin Khattab untuk mengutamakan Islam dan keberhasilan kehidupan ekonomi, maka berhasil pula dalam yang pertama, pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani. Yang kedua, perindustrian. Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri. Ketiga, perdagangan. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan seperti membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati Khalifah. Yang kedua, membangun armada-armada dagang. Yang ketiga, membangun armada untuk meninggalkan partai-partai negara dari serangan bajak laut. Selain ketiga hal tersebut juga terdapat peninggalan-peninggalan yang memperlihatkan kemajuan pesat Bani Abbasiyah. Yang pertama, istana Karuzabad di Baghdad. Kedua, istana di kota Samarrah. Ketiga, bangunan-bangunan sekolah. Keempat, kutab. Kelima, masjid. Keenam, majlis muhadarah. Ketujuh, Darul Hikmah. Ke-8, Masjid Raya Cordova. Ke-9, Masjid Ibnu Taulon di Kairo. Ke-10, Istana Al-Hamra di Cordova. Yang ke-11, Istana Al-Khazar dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.